والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah itu disebabkan karena hukum di Indonesia atau karena hukum Islam? Pertanyaannya adalah di Indonesia terapan hukumnya terapan hukum apa? Terapan hukum apa? Tadi saya bilang seandainya negara-negara yang menjalani atau membuat terapan hukum yaitu hukum Islam, kita bisa melihat angka kriminal di salah satu negara bagian timur yang menerapkan hukum itu, angka kriminalnya bisa dihitung pakai jari. Tapi kalau negara bagian Eropa itu pakai kalkulator ngitungnya, yang dihuni oleh mayoritas Kristen. Terlepas dari oknumnya, kita harus mencari tahu apa alasan perbuatan itu terjadi. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena ada hukum yang memang sifatnya tidak memaksa. Ada kelonggaran-kelonggaran di dalam hukum di negara ini sebenarnya. Kalau saya melihat, kalau mau diadu dengan hukum Islam, jauh sekali bedanya sebenarnya. Jauh sekali. Tapi seandainya di Indonesia dibuat terapan hukum Islam, saya yakin tidak akan ada kasus seperti itu. Tidak akan ada kasus seperti itu. Jadi, bedakan antara oknum dengan terapan hukum. Yang kita bahas ini adalah terapan hukum, bukan oknum. Kalau bicara soal oknum, lepas. Halo, Bang Neflas, suaranya hilang, Bang Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perbuatan orang yang dinilai itu bukan agamanya, tetapi perbuatannya, maka dia dihukum. Apa? Tadi suaranya agak hilang sebentar tadi. Tapi udah lanjut. Loh, hilang lagi. Bang Satria. Ya, kemana dia? Bang Satria. Mungkin jaringannya pun takut sama saya. Siapa yang takut sama kamu nih? Oke, kayaknya kepental dia. Biasanya sinyalnya itu. Oke, silakan Ustadz Suki. Tadi kita berbicara tentang hukum nikah di bawah kalau di ulangan 22. Jadi topik kita adalah ulangan 22 nomor 28 29. Jadi kalau ada gadis yang di Kristen jika diperkosa, itu si pemerkosanya membayar 50 sikal dan boleh menikah, harus menikah malah. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa hukum ini sangat tidak relevan dan tidak masuk akal. Pemerkosa cuma suruh bayar, malah enak dapat cewek itu gitu. Silakan meledak ditanggapin apa pernyataan dari Bang Neflas. Bang Neflas tadi. Tanggapin ya. Dia tadi kan masalah kriminal. Coba kau baca liputan 6 ya. Antara 2015 dan 2022 rata-rata 129 eksekusi mati dilakukan setiap tahun. Angka Doubling abangku bentar. Relock dulu, relock. Iya, turun dulu Bang Satria, turun, keluar dari TikTok, nanti masuk lagi. Oke, silakan. Oke, ini masalah kriminal tadi ya, yang dari saudara kita tadi. Saya ingin bacakan ini liputan 6 ya. Tingkat eksekusi mati yang dilakukan Arab Saudi di bawah kepemimpinan putra mahkota pangeran. Antara 2015 dan 2022, rata-rata 129 eksekusi mati dilakukan setiap tahun. Angka tersebut merupakan peningkatan 82% pada periode 2010 sampai 2014. Jadi kau jangan bilang masalah kriminal di sana nggak besar, bro. Ini pun yang nampak. Sedangkan di sana, ya media aja bro terbatas. Ya, beda dengan kita orang Kristen yang ada di Uni Eropa sana, ya. Kita terbuka. Itulah enaknya. Itulah orang-orang pintar itu selalu menghargai kebebasan orang, ya, tidak mengkriminalisasi hak-hak orang. Makanya hukum yang diterapkan di dunia di dalam peradaban sekarang ini ya memang hukum kasih. Makanya saya bilang tadi, lahirlah hak asasi manusia, ya toh. Jadi tadi yang kita bicarakan terapan hukum, bukan oknum. Benar. Makanya saya bilang tadi, ketika hukum itu sudah menyatakan tidak boleh berzina,
lalu saya berzina. Yang salah kan saya, bukan hukumnya. Makanya itu pahamin dulu. Makanya tadi saya bawakan contohnya kejadian-kejadian yang baru-baru ini. Gitu bro, ya. Ayo, saya pendek-pendek singkat aja. Iya, jadi begini, saya sering sekali mengingatkan, wahai Bani Oten, apabila kalian bercita-cita dan berangan-angan, maka bawalah cita-cita itu dalam tidurmu sampai Yesus akan turun kedua kali atau sampai bumi ini lenyap. Itu adalah angan-anganmu. Itu adalah angan-anganmu. Margin yang tadi kau sebutkan itu, angka kriminal per tahun, ya per tahun, itu masih bisa dihitung. Kalau mau dibandingkan dengan Eropa, angka kriminalnya 160 atau 180 atau 200 angka kriminal di Arab Saudi misalnya salah satunya ya, dibanding dengan Eropa. Apakah Anda yakin di Eropa angka kriminalnya di bawah 200? Apakah Anda yakin? Jangan-jangan 20.000. Itu terapan kasih karunia. Itu terapan kasih karunia. Maka saya melihat bahwa sebenarnya hukum kasih karunia ini bukan hukum, tapi hanya dalil yang membuat orang berangan-angan. Akhirnya orang itu tidak teratur, orang tidak memiliki prinsip. Anda tahu fungsi prinsip itu apa? Pasti Anda bingung kalau ditanya apa fungsi prinsip. Kristen ini saya melihat tidak punya prinsip yang tetap. Hanya bicara soal iman. Itu saja. Sedangkan iman itu hal yang abstrak. Kita hidup di dalam realitas sekarang ini. Berbagai macam manusia dengan berbagai macam jenis karakter dan watak perilaku. Lalu Anda mau teriak-teriak iman di bumi ini? Anda teriak iman di dimensi lain aja, di dimensi bangsa jin Anda teriak iman. Kita bicara realitas. Maka Islam datang bukan hanya bicara soal iman, tetapi bicara soal prinsip, bicara soal moral, bicara soal hukum, bicara soal keadilan, bicara soal kesejahteraan. Itu Islam jelas sekali. Allah telah menyempurnakan agama dan Allah telah meridhoinya. Yaitu apa? Islami dina, Islam sebagai agamamu. Coba cari lawan tanding hukum yang lebih sempurna dari hukum Islam. Saya sekarang salto sambil live. Saya sambil live. Kalau ada hukum yang lebih sempurna daripada hukum Islam, saya salto sambil live nih. Ustadz Sugi juga pasti salto. Pasti, Bang Farhan juga pasti salto. Dan semua debater Ustadz Juma juga pasti salto, jungkir balik. Kalau ada hukum yang lebih sempurna daripada hukum Islam, yang lebih tegak, begitu ya, yang lebih teratur, nggak ada bro. Itu hanyalah cita-citamu. Bawalah tidur cita-citamu itu anak muda. Silahkan Ustadz Sugi. Oke, sebenarnya ajaran kasih ini hanya digembar-gemborkan saja, tapi realitanya nggak ada. Karena tidak ada negara Kristen manapun yang mempraktekkan ajaran kasih. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dilempar batu, balas lempar roti. Diminta jalan 1 langkah, kasih 10 langkah. Orang Kristen mana yang melakukan itu? Tidak seorang pun yang melakukannya. Ya. Bahkan ajaran kasih ini kalau diterapkan rusak dunia. Premanisme, kriminalisasi tidak akan berhenti dengan ajaran kasih. Contoh hari ini Anda dirampok. Rampok itu kamu kasihi. Apakah membuat rampok itu berhenti? Tidak, besok tetanggamu yang dirampok, bos. Sedangkan banyak penjahat dihukum mati saja masih banyak kriminalitas. Apalagi gembar-gembor ajaran kasih. Kasihi musuhmu, Anda dirampok, istrimu diperkosa, kasihkan anakmu. Itulah kasih. Siapa yang bisa menjalankan itu? Ya, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Perkosa istri, kasihkan anak. Tapi kalau kamu masih melaporkan perampok itu kepada polisi, itu bukan kasih, namanya membalas, bukan ajaran kasih itu. Beda dengan di Islam. Islam sangat tegas untuk mengatasi kriminal. Apabila engkau melihat kejahatan, kata Nabi, maka lakukan dengan 3 hal. Yang pertama, jika kamu mampu dengan tanganmu. Yang kedua, dengan lisanmu kalau kamu tidak mampu dengan tanganmu. Yang ketiga, dengan hatimu. Dan itu termasuk serendah-rendah iman. Membenci kejahatan di dalam Islam itu termasuk serendah-rendah iman. Bagaimana mungkin musuh mau dikasihi?
Sementara kita hanya membenci perbuatan jahat itu termasuk serendah-rendah iman. Begitu loh. Ajaran kasih hanya hoaks saja. Ada kasih kalau mau memurtadkan, kasih Indomie dan sebagainya. Kalau nggak mau murtadin, nggak ada kasih. Ya nggak ada kasih, nggak ada. Apalagi kalau kita lihat di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke dalam rumahmu. Dan janganlah kamu mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh perbuatan yang jahat. Berbuat baik kepada orang beda agama, menerima tamu orang beda agama. Kamu bukan dianggap orang yang berakhlak bagus, justru kamu akan mendapatkan kejahatan. Upah kejahatan yang kau terima. Begitu. Kasih apanya kasih? Nggak lihat saya. Terima kasih. Silakan, haleluya. Tadi udah saya undang ya 2 Kristen di bawah ya, Bang Tampan dan Kristen satu lagi. Silakan naik kalau ada yang mau naik. Saya harus adil menaikkan Kristen. Silakan kalau Kristen ada yang mau naik lagi. Silakan, haleluya. Oke, saya jawab ya. Jadi ini ada seperti yang tidak tahu bersyukur ya, dan berkata, apa keadilan di dalam ajaran Kristen? Udah saya bilang, justru ajaran kasih telah diterapkan di peradaban dunia ini. Ya, makanya lahirlah HAM, hak asasi manusia. Ya. Dan kemudian kamu berkata tadi, Nevelos, di mana keadilan? Justru harusnya kau bertanya kepada Arab, di mana keadilan? Ya, kaum wanita selalu tertindas. Contoh, setir mobil aja tak boleh. Tapi puji Tuhan, karena sudah banyak Arab bergaul dengan orang Amerika, sekarang sudah mulai mereka wanita-wanita itu bisa nyetir mobil, bawa mobil sendiri. Ya. Jadi akan saya jawab semua tuduhan kalian. Dan kamu mengatakan tadi, kalau ada hukum yang lebih sempurna dari Islam. Bro, ingatkah engkau, ya, lihat negara-negara yang menggunakan hukum Islam